Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Kita melanjuti pengajian kita yakni mabadi yang ketiga, yaitu wawadi'ah, artinya pelopor. Pelopor ilmu tauhid di dalam kitab Durus Samin ini adalah Syekh Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi. Kisah Syekh Abul Hasan Asy'ari ini sangat fenomenal. Bahkan beliau sendiri pernah berpegang teguh pada mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Sehingga beliau adalah mufti di Basra seketika itu di dalam mazhab Mu'tazilah. Kisah ini sangat fenomenal bagi kita, bahwasanya Abu Hasan Asy'ari ini merupakan tokoh pencetus salah satu kitab tauhid yang mempelajari tentang sifat 20. Pernah satu kisah Abu Hasan Asy'ari berdialog dengan gurunya Mu'tazilah, yakni Al-Jubai. Konon percakapan ini membuat Imam Hasan Asy'ari ini sangat bimbang. Pertanyaan beliau, Imam Hasan Asy'ari, adalah, bagaimana pendapatmu tentang mukmin, kafir, dan bayi yang meninggal dalam waktu yang sama? Kemudian dijawab oleh Al-Jubai, orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka, dan bayi terbebas dari bahaya. Kemudian berkata Imam Asy'ari, bagaimana jika bayi itu ingin masuk surga? Apakah bisa? Al-Jubai berkata, tidak. Sebab yang mukmin masuk surga karena ketaatannya kepada Tuhan, dan bayi belum melakukan ketaatan ataupun beribadah. Imam Asy'ari bertanya lagi, bagaimana jika bayi itu berkata kepada Tuhan, ini bukan salahku. Seandainya engkau memberi hidup sepanjang waktu, aku akan taat kepadamu. Al-Jubai menjawab, Tuhan akan menjawab, aku tahu bahwa jika kupanjangkan umurmu, kau akan berbuat dosa yang mengakibatkan masuk neraka. Maka untuk kebaikanmu, aku ambil nyawamu sebelum engkau terkena taklif atau beban tanggungan syariat. Imam Asy'ari bertanya, bagaimana jika yang kafir itu protes? Engkau tahu masa depanku sebagaimana masa depan bayi itu. Tapi mengapa tidak engkau jaga kebaikanku? Sampai di sini Al-Jubai bungkam dan tak mendapat jawaban itu. Setelah dialog itu, Imam Asy'ari sangat bimbang, bahkan berkecamuk dalam kepalanya untuk bagaimana ketentuan, kegundahan yang setelah dialog itu hatinya masih tidak yakin, bahkan tidak tenang atas jawaban dari gurunya Al-Jubai. Namun seketika waktu Imam Asy'ari pun sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, sampai Allah membukakan mata hatinya dan melapangkan dadanya. Saat tertidur, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya itu, beliau diajarkan ilmu tauhid sifat 20. Namun di kalangan sufi, para masyaikh kita bercerita bahwasanya Imam Asy'ari itu setelah sholat 2 rakaat beliau langsung berjumpa sama Rasulullah dan diajarkan sifat 20 itu, diajarkan ilmu tauhid, diajarkan aqaidul iman yang 50 aqaid itu.
Setelah itu Rasulullah berkata, ikutilah sunnahku. Ikutilah sunnahku, ikutilah sunnahku. Maka setelah itu Imam Asy'ari setelah melakukan sholat Jumat di Basrah, ya, beliau datang ke Masjid Jami di kota Basrah. Setelah melakukan sholat Jumat, maka Imam Asy'ari naik ke atas mimbar dan berpidato, ya ayuhan nas, hai manusia, pada hari ini telah hilang di antara kalian, sebab aku membandingkan dalil-dalil yang sepadan dalam mazhab Mu'tazilah, namun belum ada yang menguatkan kebenaran dari kebatilan. Maka pada saat itu Imam Asy'ari mempelopori, bahkan mengumandangkan secara publik bahwasanya ia berpindah mazhab dari Mu'tazilah menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau perintahkan kepada seluruh umat di situ untuk mempelajari aqaidul iman, yakni 50 aqaid yang tercantum di situ ada sifat 20, sifat mustahil, dan sifat harus bagi Allah dan bagi Rasulullah SAW. Dan pengumuman itu sangat histeris. Bahkan ada sebagian kaum Mu'tazilah kecewa terhadap Imam Asy'ari. Namun Imam Asy'ari berpegang teguh untuk bagaimana memegang kebenaran, bahwasanya inilah yang harus digaungkan di umat Islam, yakni sifat 20. Karena pada saat itu dalil-dalil yang dituangkan di dalam sifat 10 sangat sepadan bahkan menguatkan iman kita. Maka daripada itu, dari hal ini marilah kita terus mempelajari bagaimana kontekstual untuk membentuk keyakinan kita melalui pengajaran yang dulunya Imam Asy'ari sampaikan bahkan tuliskan di dalam kitab-kitab muktabar, sehingga untuk mengkuatkan iman kita, memperkokoh iman kita bahwasanya untuk mengenal kepada Allah itu sangat sepadan kita mempelajari ilmu sifat 20. Maka daripada itu, inilah bukti nyata bahwasanya sifat 20 itu merupakan jalan bagaimana untuk mengenal kepada Allah. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu wa ma mustahilu wa ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala. Diwajibkan bagi mukallaf untuk mempelajari, memahami apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang harus bagi Allah. Itulah demikian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.